Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa qaddara ba'dahu 'ala ba'din fa hassa ba'da asy-syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadaila ya'azzamu fiha al-ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudati al-anam fi anha'il bilad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala bi fi'li ta'at, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aydan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillah, karena sampai dengan saat ini kita masih mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah, untuk kita dapat menginjakkan kaki kita di atas buminya. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dan peradaban kehidupan di bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ibadah kurban adalah ibadah yang awal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim pun berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah
katakan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah dari ujian Allah pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridho Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan, seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tadbihi wal hawu. Yang artinya bahwa Allah tidak menerima amal kecuali amal ibadah itu yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berkurban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain yang ada hakikatnya, yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita miliki. Prinsip ini tentunya akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban adalah, dan dalam bahasa Indonesia berarti dekat, paling. Oleh karena itu kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan kurban atau hewan ternak yang dikurbankan atau yang disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah haji ke tanah suci Makkah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari atau kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam ini. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang yang tinggi
tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan dan diiringi dengan kesadaran bahwa niat haji ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Dengan niat yang benar, insya Allah ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah yang sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa, selain juga mengharapkan ampunan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan. Rangkaian ibadah haji sekaligus merupakan untuk merupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram yang berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan merupakan salah satu ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap orang yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai, dan kita akan berpisah dengan yang mencintai kita juga. Semua akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan lari kecil dari Safa ke Marwah yang dinamakan dengan istilah sa'i. Dan dalam ibadah haji itu juga para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan setan itu. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian diri kita, seperti Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah, yang artinya bahwa haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Lalu apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir, yang artinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji yang mabrur juga merupakan haji yang makbul atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan al-bir atau kebaikan, yaitu pahala, dan pahalanya yang terbesar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang mabrur pasti dia mendapatkan haji yang makbul. Haji mabrur tentunya dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Dan dengan hikmah dua ibadah ini, yaitu kurban dan haji, sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik
untuk mengetahui, untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah kurban ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman, limpahkanlah rahman dan rahim-Mu, curahkanlah hidayah-Mu sehingga kami dapat meraih keridhaan-Mu. Hanya kepada Engkau-lah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim, kami mempersembahkan kehadirat-Mu sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding, yang dengan luas pemberian-Mu dan kasih sayang-Mu yang tiada terhingga banyaknya, dan kami pun tidak mampu untuk memperhitungkannya. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk sampai ke Makkah, ke Madinah dan Arafah untuk menjadi tamu-Mu, menjalankan ibadah haji, dan berikanlah kepada kami rezeki menjadi haji yang mabrur. Anugerahkanlah ridha-Mu dan sayangilah kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawa'id ihsanihi wa in'amihi wa 'ada 'alaina fi hadhihi al-ayyami mawa'id birrihi wa ikramihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazil ifdalihi wa hidayatihi wa ashkuruhu ala kamali judihi bi 'ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asrafu 'ibadihi wa zuhadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa rasulil 'azim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu umara'ul hajiji li biladillahil haram wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa bada bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radallahu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil shirka wal musyrikin wansur ibadaka al-muwahhidin wansur man nasara ad-din waghfir man khadala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din wa ahlim kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah,
ولذكر